Sama seperti kita kriya yoga, guruji ngelatih, kasih ibu. Kamu latih, habis latihan 1 hari, habis itu bablas. Kalau giliran tanya, kok napasku pendek ya? Kok baru ngomong 7 putaran? Jangankan 7 putaran, 1 putaran aja udah putus. Sama. Untuk membuat kita sukses, kata kuncinya, kesadaran kita mesti naik dan harus latihan. Teman-teman pembina, pengurus, serta keluarga besar PKYI. Selamat datang di acara Jumat Laber yang sudah kita adakan beberapa kali. Malam ini Bapak Gunadili sebagai pakar astrologi untuk mengisi Jumat Laber dengan tema mengungkap akar masalah hidup melalui Baze dan Feng Shui menuju keselarasan si langit, si bumi, dan si manusia. Melalui tema ini, kita akan bersama-sama memahami bagaimana perspektif Pak Ze dan Feng Shui memandang hubungan antara waktu, lingkungan, dan diri manusia, sehingga kita dapat memperoleh wawasan baru dalam menjalani hidup yang lebih harmonis. Semoga apa yang kita pelajari pada malam ini, pada hari ini dapat menambah pengetahuan, juga menambah inspirasi, dan membawa manfaat bagi kehidupan kita. Tak berlama-lama lagi, sudah hadir Pak Gunadili. Selamat malam Pak Gunadi. Malam Mbak Diana, apa kabar juga teman-teman Kriya Yoga, baik yang sudah bergabung dengan Kriya Yoga maupun yang belum. Oke, malam ini semua sudah siap rupanya, nggak sabar menunggu apa yang akan disampaikan oleh Pak Gunadi. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak Gunadi. Oke, terima kasih ya Mbak Di sudah memberi saya waktu dan kesempatan untuk Zoom di Kriya Yoga. Jadi saya pikir kalau udah semua Kriya Yoga udah pasti sakti-sakti dong. Amin. Amin, udah pasti sakti-sakti dong. Jadi semestinya udah enak gitu loh. Nah, saya sendiri itu belajar astrologi. Jadi kalau mau cerita, saya sendiri udah belajar astrologi udah 30 tahun. Dan saya praktisi astrologi. Saya praktisi astrologi dan saya ikut Kriya Yoga udah lama ya Mbak Di. Sudah lama. Terima kasih Pak Gunadi sudah bergabung dengan Kriya Yoga. 10 tahunan lebih kayaknya ya. Sudah, iya. Dan menurut saya, Kriya Yoga dengan gurujinya adalah salah satu latihan yang terbaik untuk yoga. Saya sendiri belajar memang macam-macam. Semua macam-macam dari sini, dari situ, segala macam. Tapi menurut saya, Kriya Yoga yang paling bagus. Tapi latihannya juga berat. Tidak ada makan siang gratis Pak Gunadi. Tidak ada makan siang yang gratis. Jadi memang saya suggest buat teman-teman yang Kriya Yoga, ayo latihan. Kalau nggak latihan, ya sama seperti kita cuman baca buku. Gimana mau jadi sakti, gimana mau jadi kaya. Jadi sama kayak baca buku novel, tapi kita nggak latihan. Percuma gitu loh Mbak. Percuma. Oke? Nah, kesempatan kali ini saya berbicara tidak ngomong kesaktian. Karena bidang saya nggak sakti. Saya mah nggak sakti gitu loh. Teman-teman semua. Bidang saya tuh di astrologi dengan Feng Shui. Saya nggak tahu teman-teman di sini berapa banyak yang sudah mengerti astrologi dan Feng Shui. Boleh nggak saya tanya dan tolong mungkin jawab di chatting atau apa. Oh tahu dikit atau nggak tahu sama sekali.
Sehingga saya tahu mau mulai dari mana. Karena kondisi sekarang aja saya bingung nih. Semestinya banyak banget yang saya mau ngomong. Makanya saya tanya sama Mbak Diana. Mbak, saya dikasih waktu berapa lama? Kalau saya dipanggil seminar, Pak Gunadi, jangan panggil saya Pak deh, panggil nama aja. Oke? Saya nggak mau dipanggil suhu. Saya nggak mau dipanggil suhu. Karena kenapa? Dipanggil suhu itu berat banget. Jadi saya lebih prefer dipanggil nama. Kalau nggak mau panggil nama, ya panggil Pak. Kalau nggak, Pak pun juga kayaknya saya kegedean. Terlalu tinggi banget. Kalau nggak panggil Mas saja, kalau nggak mau panggil nama. Ya, saya tahun ini umur 60 tahun. Tepatnya nanti minggu depan. Minggu depan. Jadi mungkin nanti saya akan kasih hadiah banyak. Keren, keren. Gitu loh. Jadi saya sudah belajar Feng Shui 30 tahun dan umur saya 60 tahun. Dari kecil saya tuh senang banget dengan Feng Shui, dengan astrologi. Jadi waktu dari kuliah, saya tuh selalu berpikir. Simpel pikirannya. Tapi kalau saya tanya sama orang, nggak bisa jawab gitu loh, Mbak. Pertanyaan-pertanyaan simpel. Kenapa ya? Ada satu cewek cantik, ada enggak? Ada satu keluarga, kok akur? Kok banyak yang berantem? Ada satu keluarga yang sama benar. Kok dari misalnya 5 saudara, 7 saudara, satu yang kaya, sisanya kok miskin. Betul kan? Ada satu banyak banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang semestinya remeh-temeh. Kalau ditanya, nggak banyak tahu yang jawabannya. Contohnya aja, kenapa yang ini jadi artis? Oh bisa sebanyak masa. Tapi ada yang cuman Zlut sebentar doang, hilang. Ada yang dulu waktu mudanya kaya raya. Dari keluarga kaya raya, sekarang sudah umur 40-50, miskin. Tapi ada yang dulu miskin banget, sekarang kaya raya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu gitu loh, selalu mengganggu pikiran saya. Saya cuma berpikir harus ada jawabannya. Permasalahannya setiap orang yang saya tanya, guru lah inilah, itu tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Jadi saya nggak puas. Gitu loh. Ya kan? Kemudian kalau kita ngelihat falsafah Jawa, ada yang disebut balung kere, balung suge. Pernah dengar nggak teman-teman? Ya kan? Iya, Kok iya. ada orang ini balung kere? Kok ada orang ini ngomong balung suge? Sementara dari sisi agama ngomong. Semua kitab suci ngomong. Kesehatan, kekayaan, dan harmoni adalah milik kita bersama. Tapi kenyataannya, nah lo, gitu loh. Hidup kita jungkir balik, berantem. Ada yang kawin cerai, ada yang jodohnya sampai tua belum dapat jodoh. Tapi ada yang sebentar aja udah punya 3, 4 gacoan, selingkuh, dan segala macam. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu mengganggu saya. Apakah ada jawabannya? Itu asal mulanya. Akhirnya saya belajar melanglang buana. Saya mungkin sudah punya 50 guru. Saya nggak belajar di Indonesia aja. Saya belajar ke Singapura, saya belajar ke Hong Kong, saya belajar ke Cina, saya belajar ke India. Wow. Semua. Saya belajar 50 guru bukan hanya Feng Shui aja. Ya tarot, ya meditasi, ya belajar Qigong, ya belajar Vedic. Apapun saya pelajarin. Karena semestinya hanya untuk mengetahui jawaban tersebut. Dan sesudah 30 tahun, dan sampai sekarang saya belajar. Gitu loh. Ya kan?
saya baru menyadarin, oh ini. Nah, sebenarnya ini yang saya mau cerita ke teman-teman semua. Anggap aja saya mendongeng. Yang percaya boleh, yang nggak percaya, ya kita ngomong kosong lah. Karena balik lagi, masing-masing punya kepercayaan. Setuju nggak? Dan setiap orang boleh mempercayai yang saya ngomong, boleh tidak mempercayai, atau menganggap ini kayak baca buku cerita aja. Gitu loh. Tapi saya pribadi sebagai praktisi, saya serius. Nah, untuk ngomong astrologi Feng Shui ini, setiap guru, setiap praktisi punya pandangan yang berbeda-beda. Punya sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman tanya ke ahli Feng Shui, ke praktisi, dari kuliah sama yang seperti kan belajar yoga, belajar apa? Ketemu guru, ketemu praktisi, ketemu apapun, pasti jawabannya berlainan. Setuju nggak? Kita cerita tentang meditasi aja, kriya yoga, begitu banyak aliran. Yang mana paling benar? Semuanya benar. Pertanyaannya, yang mana kita mau latih? Yang mana membuat hasil yang cocok untuk kita? Kan itu yang menjadi permasalahan kan? Nah, jadi saya balik gitu loh. Dengan begini, saya sebagai praktisi membaca astrologi Feng Shui itu dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi banyak praktisi membaca, oh, cenderung ngomong meramal. Kamu ini, kamu itu, ada begini. Yes, gitu loh. Tapi bagi saya, semua itu udah lewat. Bagi saya membaca seseorang, saya membaca apa maunya langit kepada kita. Kita sebagai manusia, untuk apa kita lahir menjadi manusia? Apa maunya langit, apa maunya bumi? Tapi saya ngomong apa sebagai manusia, saya tidak berbicara tentang spiritual. Begitu banyak aliran ngomong spiritual. Mau naik ke langit ketujuh, mau jadi sakti, enggak. Akhirnya dengan astrologi Feng Shui, banyak banget yang bercerita, hidup saya ini seperti apa? Saya ini bisa sukses nggak di dalam kehidupan saat ini? Itu yang saya baca. Dan bagaimana caranya supaya saya sukses. Betul kan? Bagaimana caranya saya sukses? Jadi kalau menggunakan falsafah Jawa, balung kere, balung kere, balung sugi, saya bisa tahu lihat orang ini, balung kere atau balung sugi. Kalau sudah balung kere, in teori gitu loh teman-teman, nggak usah macam-macam lagi deh. Secara teori hidupnya akan suge. Cuma sugihnya ini seberapa angkanya? Ada yang merasa dapat 10 juta udah sugih, setuju nggak? Ada yang merasa 100 juta baru sugih. Ada yang ngomong 1 miliar baru sugih. Tapi ada yang bilang, saya punya 10 miliar pun belum sugih, belum kaya. Setuju nggak? Saya cuma ngomong, ini tulang kaya, tulang miskin. Mau sugih, mau kaya seberapa, itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Saya nggak bisa ngajarin seberapa duit yang kamu mau. Tapi secara konsep, saya tahu bagaimana membuat kamu sukses. Nah, jadi kalau saya ngebaca astrologi, itu yang saya baca. Tapi mungkin teman-teman ngebacain atau ketemu orang lain gitu loh, praktisi lain, mungkin ngebacanya berbeda. Jadi teman-teman ketemu 100 praktisi Feng Shui, 100 punya sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau saya cuma bilang, bagaimana membuat hidup kamu lebih baik dari yang sekarang. Mantap. Tapi
advice-nya saya harus latihan. Enggak latihan, cuman baca cerita komik. Sama seperti kita kriya yoga, guruji ngelatih, kasih ibu. Kamu latih, habis latihan 1 hari, habis itu bablas. Kalau giliran tanya, kok napasku pendek ya? Kok baru ngomong 7 putaran? Jangankan 7 putaran, 1 putaran aja udah putus. Sama. Untuk membuat kita sukses, kata kuncinya, kesadaran kita mesti naik dan harus latihan. Dan latihan ini, suka nggak suka, terutama untuk teman-teman yang tulang miskin, seumur hidup. Oke? Sama seperti kalau teman-teman di sini, ada yang pernah sakit jantung, ada bukan pernah, ada yang sakit jantung nggak? Ada yang diabetes nggak? Kalau sudah kena sakit jantung, kena diabetes, itu makan obatnya apa? Seumur hidup, setuju nggak? Apalagi yang sudah operasi. Mana cerita lepas dari obat? Seumur hidup kita harus makan obat. Nah, kondisi ini di astrologi, jika kita tulang miskin, seumur hidup harus latihan. Kalau nggak latihan, miskin lagi. Kalau sudah tulang kaya, nggak latihan pun udah kaya raya. Gitu loh. Nggak latihan aja udah kaya raya, apalagi latihan. Saya kasih contoh. Guruji itu duduk di duit. Guruji itu tulang kaya. Buat orang yang tulang kaya, semua gampang. Tapi buat orang yang tulang miskin, semua susah. Contoh yang paling gampang aja teman-teman. Kita jualan ketoprak atau jualan apalah. Buat orang yang kaya gitu loh, tulang kaya, dia jual apa aja laku. Jual pecel lele depan rumah, rame. Tapi yang buat tulang miskin, buat mau apapun, datang sepi. Pernah nggak teman-teman rasakan? Atau teman-teman lihat di sekeliling teman-teman, ada satu lokasi rame banget, ada satu lokasi sepi banget. Pernah nggak? Kenapa? Oh, kadang-kadang sama-sama jual sate, sama-sama jual apapun lah, apa jual sate kek, jual jambu kek, jual buah kek. Teman-teman lihat ke pasar ada tukang buah kumpulan, ada yang rame sukses dan ada yang sepi. Teman-teman masuk ke mall-mall, ke food court, ada yang rame, ada yang sepi. Itu poinnya. Yang rame secara teori itulah yang disebut tulang kaya. Yang sepi itu kita ngomong tulang miskin. Nah, kalau kita tulang kaya, kita tulang miskin. Terus, apa kita harus terima nasib? Terima nasib nggak? Enggak dong. Kalau kita terima nasib, kita akan komplain ke siapa? Komplain aja sama Tuhan. Teman-teman pernah nggak tahu bahwa ada yang orang komplain ke Tuhan, ngirim surat. Cari jadi Google. Surat komplain ke Tuhan. Dia ngomong, kenapa hidup saya begitu susah? Gitu loh. Kenapa hidup saya begitu susah? Dia komplain. Sementara orang-orang sekeliling saya kelihatannya enak. Kita lihat teman-teman saya satu sekolah, satu kelas. Betul kan? Kita lihat berapa persen dari kita satu kelas yang secara sukses, berapa persen yang kaya raya? Berapa persen yang jago nyanyi? Berapa persen yang jago matematika?
Berapa persen yang jago sastra? Pernah nggak teman-teman ngitung begitu? Ternyata hitungan itu ada yang namanya hukum Pareto. Teman-teman pernah dengar hukum Pareto nggak? Teman-teman ada pernah dengar hukum Pareto nggak? Apa itu hukum Pareto? Hukum Pareto itu disebut hukum 80-20. Ya, hukum Pareto. Apa itu hukum Pareto? Ini saya share, saya tinggal ngambil dari internet. Jadi teman-teman bisa ngomong, saya ngambil hukum Pareto. Udah kelihatan belum teman-teman? Saya share gambarnya, udah kelihatan belum teman-teman? Sudah. Apa disebut hukum Pareto atau Pareto Law? Hukum ini saya ambil salah satu aja ya. Teman-teman ngecek aja banyak. Hukum Pareto itu disebut 80-20 atau 20-80. Artinya apa, teman-teman? Teman-teman mau lihat dari positif atau teman-teman mau lihat dari negatif? Dua-dua kita bisa lihat. Kalau kita ngelihat yang positif dulu. Kalau kita lihat apapun di dalam satu kumpulan, teman-teman, yang berhasil itu rata-rata 20%. Contoh di dalam kelas. Yang pintar matematika 20%. Rata-rata 10-20. 80%-nya jeblok semua. Makanya waktu dulu ulangan, berapa nilainya? Kebakaran semua. Yang pintar cuman 20%. Jadi kalau kita dulu di kelas 50 orang, yang dapat nilai 6 ke atas itu paling cuma 10. Setuju nggak? Tapi kalau ditanya, siapa yang jago nyanyi? Yang matematika bego semua. Kira-kira yang terjadi 20% doang yang jago nyanyi. Anggap dong. Kalau ditanya lagi, siapa yang jago gambar? Nggak ada. 20% doang. Yang jago gambar 20% bisa blow on di matematika, bisa blow on di apa? Kalau dia jago nyanyi bisa blow on di gambar. Kalau dia jago gambar bisa blow on di nyanyi, bisa blow on di matematika. Artinya setiap orang di dalam satu lingkungan, entah satu kelas, entah satu apa, termasuk di Kriya Yoga gitu loh Mbak Di. 100 orang yang itu paling 20, 10, 20 yang latihan. 80-nya ambles semua. Itulah realitanya. Teman-teman sadar nggak? Nah, ini sangat menarik sekali. Kalau kita ngomong 80-20, atau kita bisa lihat, yang gagal 80%. Yang kaya dalam satu kelas 20%, yang jungkir balik 80%. Itu hukum Pareto namanya. Dan ini berlaku di mana saja, keadaan apa saja. Atau kita balik lagi. Apapun keputusan kita yang 20% akan mempengaruhi hasilnya 80%. Nangkep nggak? Kita hari ini keputusan. Saya mau bisnis buah-buahan. Keputusan saya ini akan membuat 80% hasilnya. Jika keputusan ini benar, maka 80% saya sukses. Tapi jika keputusan ini salah, maka hasilnya 80% saya gagal. Nangkep nggak? Masalahnya sekarang, hampir 80% orang gagal ngambil keputusan. Dalam apa? Seluruh kehidupan tadi. Dan ini terjadi di laki dan perempuan. Contoh yang paling gampang. Saya mau kawin. Misalnya perempuan dengan laki-laki ini. Cocok apa enggak ya? Bahagia apa enggak ya?
selingkuh apa enggak ya, dan segala macam. 80% salah ngambil keputusan. Begitu juga laki-laki. Saya mau mengambil nih istri saya. Ada 10 pilihan, 10 wanita yang saya suka. Yang benar itu cuma 2. Ada 8 pilihan yang salah. Yang mana kita ambil keputusan? Kesalahan-kesalahan inilah astrologi dan feng shui coba supaya tingkat kesalahan 20% ini naik. Sehingga kita belajar ngambil keputusan 80%-nya benar, 20%-nya salah. Itulah fungsi dari astrologi dan feng shui. Sandi, sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Langsung tanya saya, so saya bisa jawab. Jadi begitu banyak saya ngomong konsep dulu. Sehingga teman-teman nggak salah interpretasi. Tidak salah mau cari ahli feng shui atau praktisi apapun. Kita mau praktisi tersebut adalah membantu kita supaya keputusan yang saya ambil ini 80% benar. Sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Nggak ada? Saya lanjutin. Oke? Konsepnya ini kan. Nah, untuk tahu apakah saya mengambil keputusan salah atau benar, apakah ada ilmunya? Apakah ada ilmunya, teman-teman? Apakah ada ilmunya? Ayo, ada ilmunya nggak, teman-teman? Bisa bantu jawab saya? Ayo. Untuk belajar ngambil keputusan teman-teman sekarang ini, gitu loh. Apakah ada ilmunya? Supaya keputusan yang kita ambil tidak bisa 100%, akan tetapi minimal 80% benar. Sehingga kesalahan itu semakin minim. Disinilah fungsi astrologi. Oke? Disinilah fungsi astrologi. Jadi, kalau saya buka lagi gitu loh teman-teman. Ya, disinilah fungsi daripada astrologi. Jadi, saya coba share. Saya nggak sempat tadi untuk buat filingnya. Jadi, saya pakai gambar-gambar yang udah saya buat. Di sini, gambar ini udah keluar belum, teman-teman? Sudah, Pak Gun. Udah. Sudah. Jadi, gambar ini ceritanya apa, Mbak? Teman-teman semua. Ini gambar ceritanya apa? Gitu loh. Nah, lo sudah ya. Ini gambar ceritanya apa? Kan gitu kan? Sorry. Ini gambar ceritanya apa? Jadi, gambar ini ngomong, Qian adalah langit, Ti adalah bumi, Ren adalah manusia. Bahwa manusia ini terjepit di antara langit dan bumi. Manusia ini kayak hotdog. Manusia ini kayak hamburger. Manusia ini terjepit di antara langit dan bumi. Makanya manusia di antara langit dan bumi. Di orang Jawa,
ada falsafatnya. Semua ilmu ternyata sama. Di Jawa disebut apa? Hamemayu Hayuning Bawono. Ngerti nggak? Teman-teman yang Jawa tahu artinya? Di Sunda namanya Tritangtu. Di Cina namanya Tiantiren, langit bumi manusia. Bahwa manusia di antara langit, manusia di antara bumi. Teman-teman yang Jawa pernah dengar Hamewayu Hayuning Bawana? Pernah nggak? Ketika memangku langit, maka akan mendapatkan keberkahan bumi ya. Bisa. Siapa ini? Elisa ya? Ah, Panggilannya apa? Depan tuh Ni, kamu orang Bali. enggak, saya orang Sunda. Kok Ni depannya? Tumben. It's okay. Tritangtu pernah dengar nggak? Tiga aspek yang harus sebagai manusia kita jaga ya. Yes. Antara langit, bumi, dan ya kita gitu, energi Ya. kita sendiri. Berarti sama kan? Gambarnya sama kan? Semesta. Ya, jagat kecil, jagat besar ya, semesta. Yes, jagat kecil, jagat besar. Hamewayu Hayuning Bawana, Tritangtu. Makrokosmos, mikrokosmos. Setuju? Ya. Nah, jadi apa yang disebut di Jawa bobot? Bibit. Bibit, bebet, bobot. Bebot. Semestinya ada sandaran satu lagi, balung. Makanya ada balung sugi, ada balung kere. Teman-teman ngerti dong? Balung sugi adalah balung tulang kaya, sementara balung kiri adalah tulang miskin. Setuju ya? Kita taunya dari mana tuh, Nah, Sensei? saya tanya, semua udah dengar falsafah Jawanya? Pertanyaannya, dari mana taunya? Atau itu cuma di awang-awang? Atau itu cuma di awang-awang? Balung sugi atau balung kiri? Saya tanya lebih dalam, apa yang dimaksud balung sugi, apa yang dimaksud balung kere di dalam kehidupan? Takdir, Apa? ditakdirkan. Ditakdirkan. Ya. Jadi kalau ngomong balung sugi takdir kaya, berarti balung kere takdir miskin, kan gitu loh Mbak Diana. Iya. Bisa kita terima nggak? Takdir ya. Hah? Bisa kita terima nggak? Ini yang saya Ini berdasarkan mengajak. tanggal lahir ya, Sensei. Kenapa? Berdasarkan tanggal lahir. Yes. Saya menghitung ini berdasarkan tanggal lahir. Berdasarkan tanggal lahir. Sampai jam kelahiran dan kota kelahiran. Oh, Apa itu? Lebih pengaruh. baik lagi jika sampai tahu menit kelahiran. Nah, berdasarkan tanggal kelahiran, jam kelahiran, inilah yang disebut astrologi. Nah, astrologi ini ilmunya macam-macam, tersebar di seluruh dunia. Yang paling ada nggak hitungan Jawa? Ada dong, primbon ya. Hah? Weton, Weton dan segala primbon, macam. weton. Ada nggak hitungan Sunda? Ada juga. Ada juga. Ada nggak hitungan Cina? Ada. Banyak. Inilah yang disebut Pace. Ini yang disebut Cuwe. Ini yang disebut Cimentuncia. Yang paling lengkap adalah Cina.
bejibun. Ada nggak dari India? Ada, Vedic. Ada nggak yang dari Yahudi? Ada, Sephiroth. India, Vedic, sampai ngomong cakra. Ada nggak dari Afrika? Ada. Jadi artinya astrologi itu ada di seluruh dunia, namanya aja berbeda. Maksudnya apa astrologi ini? Semua menggunakan tanggal lahir. Cuman ada yang cuma sampai tahun doang, bulan doang, hari doang, jam doang. Makanya ini saya menggunakan dari tahun, bulan, hari, jam, sampai menit. Semakin detail, semakin tahu, semakin detail yang bisa dibaca. Terus kenapa menggunakan tanggal lahir, jam, dan segala macam? Karena saya menghitung pergerakan planet. Teman-teman tahu planet kita dari matahari sampai Pluto. Planet bergerak terus-menerus. Pada saat teman-teman lahir, saya memfreezing posisi planet tersebut. Dari situ saya membaca. Dari situ saya membaca, kamu ini tulang miskin atau tulang kaya. Kapan kamu sukses? Bagaimana perjalanan hidup kamu? Jadi pada saat kamu lahir, energi dari langit pada saat kita meneriakkan tangisan pertama, DNA kosmik masuk ke dalam diri kita, bercampur dengan DNA orang tua, bercampur dengan DNA bumi di mana kita berada. 3 itu langsung nyampur, langit, manusia, bumi. Jadi pada saat kita lahir, teman-teman, apakah langit selalu bagus? Apakah lokasi di bumi kita selalu bagus? Ini yang nggak pernah dibuka. Bagaimana orang Jawa tahu kamu tuh tulang soge, kamu tuh tulang miskin, tulang kere. Terus gimana caranya? Kalau kamu ngomong, wah kamu balung soge, dengan senyum sumringah. Hehehe, saya bakal kaya raya, setuju? Ternyata nanti kenyataannya, loh kok hidup saya miskin? Padahal saya disebut tulang kaya. Nah, Ada iya yang itu bilang, makanya. kamu tulang miskin, tapi ternyata hidupnya cukup. Apa yang membuat salah? Apa yang membuat salah? Kenapa tulang suge jadi miskin? Ternyata tulang miskin jadi suge. Apa yang membuat salah? Apa yang membuat salah? Teman-teman tahu nggak? Relationship-nya sama alam semesta, sama bumi, sama langit kali ya, sama langit, ya semesta, langit Kan dan kita bumi. ngomong, langit udah ngomong tulang suge. Hmm, Yang salah adalah manusianya. manusianya. Pada saat kamu ngomong tulang suge, kamu duduk diam. Nggak mau kerja. Suge kagak? Kagak, miskin. Oke? Jadi pada saat kamu ngomong tulang suge, ada 2 respon yang terjadi. Ada 2 respon yang terjadi. Satu adalah saya bangga. Satu adalah bagaimana saya mewujudkan tulang suge ini menjadi benar-benar suge. Jadi ini apa? Manusianya harus berpikir positif. Bagaimana saya tulang suge, saya manusia harus mewujudkan
Tapi kalau orang salah kaprah, wah saya tulang suge, saya diem aja. Kan udah ngomong tulang suge, dia nggak kerja. Jadinya apa? Ya miskin. Miskin. Hal yang Tulang itu terjadi juga sama. Kalau kamu tulang miskin, ada dua kemungkinan yang terjadi. Ya, saya tulang miskin. Pasrah aja deh. Kan tulang miskin. Tapi ada kemungkinan kedua. Saya tulang miskin. Saya harus kerja lebih keras. Saya tahu apapun yang saya lakukan, saya tidak dapatkan dengan gampang. Ini yang membuat kita bisa sukses. Nah, falsafah ini tidak dibuka lebih detail. Akhirnya banyak yang bilang, nggak usah tahu ya hitungan feng shui, hitungan agama, hitungan apapun. Yang penting kamu kerja keras aja, pasti ada hasil. Salah atau benar? Salah atau benar? Ada benarnya, tapi apakah 100% benar? Apa yang terjadi kamu kerja aja, ternyata sampai umur 60, penghasilan kamu kelas elit, ekonomi sulit. Mbak Di ketawa. Artinya apa? Salah. Padahal ada juga sudah umur 60. Coba sekarang teman-teman review balik ke diri sendiri. Dari sejak teman-teman kerja sampai saat ini, nggak tahu. Saya usia 60. Berapa tahun kita kerja? Review. Apakah saya masuk kaum elit atau kaum espas, ekonomi pas-pasan? Atau yang berlebihan secara harta? Teman-teman review sendiri. Apakah ada cara untuk membuat jadi lebih baik? Kalau ada caranya, bagaimana caranya? Jangan sekedar, gimana ya? Aku pasrah aja deh. Aku doa sama Tuhan. Aku percaya sama Tuhan bimbingku. Kalau kalian benar-benar percaya dengan Tuhan, artinya apa? Jika ekonomi kalian elit, masuk kaum elit, mau masuk ke pas-pas, espas, dan percaya sama Tuhan, artinya teman-teman tidak boleh mengeluh. Karena kan sudah percaya. Kalau teman-teman sudah percaya dengan Tuhan, sudah tidak boleh mengeluh lagi. Karena kan sudah percaya. Kalau tidak percaya dengan Tuhan, tanya dengan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan sehingga ekonomi saya membaik? Biarkan Tuhan yang menjawab. Setuju nggak? Kalau sudah teman-teman doa 7 kali 24 jam, mau sampai nungging, mau sampai tidur terserah. Dapat nggak jawaban? Itulah teman-teman yang meditasi, yang datang ke tempat ini, bla 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 bla. Untuk dapetin apa? Pangsit. Setuju? Hah? Jadi teman-teman meditasi ke sini, melakukan ritual puasa. Untuk apa? Untuk dapat pangsit bukan? Sesudah dapat pangsit, apa yang mesti dilakukan? Tetap aja. Harus apa? Harus kerja. Kalau nggak ada kerja, itu pangsit apa? Halusinasi. Setuju nggak?
Ini yang nggak pernah dibuka. Sampai tadi. Lucu banget. Nah. Teman-teman ada main di trade kan? Teman-teman main di trade dong. Sampai apa? Sangat lucu sekali gitu loh. Zaman sekarang kita akan ngomong jadi zaman edan. Lucu sekali. Mana ya? Sampai di thread tadi ada jasa titip doa. Ada jasa titip doa. Hey guys, mumpung hari Jumat aku open just titip doa ya. Akurasi 80% terkabul. Fee 15.000 per doa. Kelebihan kalau yatim cepat dikabulin, katanya. Saya udah yatim piatu, Mbak. Kalau ini, lalu saya sudah umroh plus bisa ngaji ya, yuk di order. Pertanyaan saya, siapa yang percaya? Kalau benar dia doanya 80% terkabul, nggak usah dia cari duit, dia doa sendiri aja supaya dia kaya. Iya, benar. Hah? Titip aja doa. 10 doa, minta kaya, minta suami ganteng, minta istri cantik, bisa ini, bisa itu, bisa semuanya. 15.000 ini. Yang begini, laku nggak teman-teman? Ada aja. Ada Ada aja. aja. Itu yang kalau Ada tadi kan aja orang 700. yang coba-coba. Tapi saya tanya, berapa persen kemungkinan berhasil? Lagi balik, apakah dia benar doain? Ini kan permainan gitu loh. Jadi itu, Mbak Di, saya dikasih waktu sampai mana? Sampai jam berapa? Sampai jam 2 jam ya. Jadi mulainya jam 8, 9, 10 Pak Gunadi. Jam 10 ya? Oke. Jadi Iya. saya nggak tahu waktu. Jadi saya bisa kasih contoh. Saya bisa kasih Hmm. macam-macam. Nah, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum saya lanjutin. Ngerti nggak sekarang? Tadi balung kere, balung kaya itu artinya bawaan lahir ya Pak Gunadi ya. Betul. Jadi balung kere, balung kaya, balung kere, balung kere, balung apa? Balung kere, Balung, balung sugih ini balung sugih ya. ya kaya sama balung kere miskin adalah bawaan lahir. Pertanyaannya, kalau falsafah jiwang begitu, siapa yang bisa ngitung? Saya bisa hitung Dengan tanggal lahir. dari tanggal lahir. Kenapa ada balung kere, balung sugih? Di sini konsep Buddha masuk karena reinkarnasi. Di sini konsep Buddha masuk hukum sebab akibat. Kalau enggak, apa dasarnya? Kita miskin atau kita kaya? Jadi, kalau kita ngomong balung sugih, kalau kita percaya reinkarnasi, kehidupan sebelumnya kita sudah banyak buat baik. Kalau kita balung miskin, balung kere, kali balung sugih, sebelumnya kita banyak buat salah. Jadi, balung sugih kita dapat reward. Oke, dapat reward.
Betul nggak? Iya, iya. Atau hadiah. Balung Malah miskin, kita dapat hukuman. bayar dosa, Atau banyak bayar dosa. karma, bayar Bayar karma. karma. Itu Inilah juga jadi kita ngomong. Karma. Sampai sini Karma. masuk akal nggak teman-teman? Ada yang nggak percaya. Islam, Katolik, Kristen nggak percaya. Wis, orang apa-apa. Ini buat yang percaya. Yang nggak percaya, ya wis. Nggak ada masalah. Cuman artinya gitu loh. Kalau nggak percaya, apa jawabannya? Kenapa kamu cantik atau kamu elek? Kenapa kamu miskin, kamu kaya? Tanya. Apakah kamu memang lahir miskin dan oh ini memang Tuhan kasih, aku percaya. Terima. Takdir. Ini terima takdirku, aku yang miskin. Aku elek. Kalau elek, ya aku jodohku ya kagak bisa macam-macam. Aku miskin, Paham. jangan mikir. Aku bisa keluar Iya. negeri, jangan mikir aku duit banyak. Terima aja. Hmm. Hah? Hmm. Ini aku buka apa adanya. Banyak juga mungkin yang tersinggung, banyak yang ini. Ya aku nggak apa-apa. Makanya aku bilang, jangan pusing. Nikmatin aja. Yang nggak percaya boleh, yang masuk akal, mulai sekarang mikir, review diri sendiri. Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Nah, di dalam astrologi gitu loh teman-teman semua. Ya, di dalam astrologi, apa yang dihitung? Loh, Bella, ini saya kok nggak jalan? Bentar, sorry lah, kok nggak ini? Aku punya ini. Lah, mouse-nya kok belum pindah. Sebentar ya, oke. Ini mouse-nya udah pindah. Di dalam astrologi, itu ya teman-teman. Semua banyak kita bisa hitung. Apa yang kita bisa hitung di dalam astrologi? Ini aku kasih lihat. Belum kebuka. Belum terbuka. Nih. Zoom screen. Di dalam astrologi. Dari tanggal lahir teman-teman semua. Sudah kelihatan belum? udah Saya bisa menghitung. Siapa Mbak Diana? saya dong, mau dong, Master. Ya enggak, tak dulu. Ini kan saya cuma ngomong konsep, Elisa. Nggak sabaran Kalau nih. kamu mau begitu, ya kamu mesti konsultasi sama saya. Ya. Contoh, 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 Saya praktisi. contoh. Nanti saya kasih lihat contoh. Bagaimana mental saya? Apa pekerjaan saya? Bagaimana kekayaan saya? Disinilah saya melihat. Disinilah saya melihat tulang kaya atau tulang miskin. Apakah saya orang yang gampang stres? Disinilah saya lihat bintang-bintang yang ada di langit. Kan tadi ngomong kan, hitungan langit. Di langit ini punya bintang. Makanya, kalau kita ngomong kecil, gantungkan cita-citamu setinggi langit kan. Makanya, orang dulu, leluhur kita ngomong, coba kamu terawang. Apa kata terawang ini, teman-teman? Saya tanya, apa kata terawang? Lalu teman-teman, tolong dong terawang aku. Apa artinya terawang? Apa yang dipikir teman-teman? Terawang itu apa? Ayo. Melihat. Dihitung. Lihat ke depan, future. Lihat ke depan. Melihat ke depan.
melihat ke future. Ke Betul kan? future. Iya. Tapi teman-teman tahu nggak arti kata terawang itu adalah bahasa Sanskerta. Arti kata terawang ini adalah bintang. Teman-teman cari. Gitu loh. Jadi kalau disuruh menerawang, yang adalah Bintang. melihat ke depan, melihat ke depan, atau kita ngomong future, ya, betul kan? Lihat bintang. Dengan lihat bintang, kita bisa tahu future kita. Bukan future kita aja. Kita bisa tahu past, present, future. Keren nggak teman-teman? Jadi, kalau di sini teman-teman bisa lihat, ada umur. Lihat ya. Ada umur di sini 514, 1544, 2544 sampai umur 100. Inilah future teman-teman. Saya bisa tahu teman-teman balung kere atau balung sugi dan kapan umur 25 atau 34 kere atau kapan umur 35 44 bisa sugi. Dari sini saya bisa membaca bibit bebet bobot dari semua teman-teman termasuk balung. Jadi 4B. 4 balung. 4B. Bukan babi ya. Jadi di sini saya bisa membaca bagaimana cerita perkawinan teman-teman. Di sini saya bisa membaca bagaimana orang tua teman-teman atau bos. Di sini saya bisa membaca bagaimana saudara. Apakah saudara kaya, ribut, baik. Di sini saya bisa baca bagaimana teman-teman asetnya. Di sini saya bisa membaca kesehatan teman-teman. Di sini saya bisa membaca anaknya dari teman. Apa yang terjadi dengan anak-anak. Di sini saya bisa membaca teman-teman lebih baik merantau atau tinggal di tanah kelahiran. Di sini saya bisa membaca teman-temannya teman ini baik atau menikam dari belakang. Di sini saya tahu karir apa yang cocok supaya kalau tulang miskin nggak miskin-miskin banget. Di sini saya tahu sifat dari teman-teman itu seperti apa. Dan kalau sudah tahu ini baru hitungan langit gitu loh teman-teman. Ya, ini baru hitungan langit. Ini baru hitungan langit. Ya kan? Ini baru hitungan langit. Nah, buminya di mana? Inilah rumah, teman-teman. Pada saat ngomong hitungan bumi, inilah feng shui. Teman-teman harus tinggal di mana? Teman-teman harus tinggal di mana? Apakah teman-teman harus tinggal di Jakarta kah? Di Bandung kah? Di Jawa Tengah kah? Di Surabaya kah? Di Madura kah? Di Bali kah? Atau harus merantau ke luar negeri? Dari mana dilihat? Dari tanggal lahir tadi. Mana tadi? Tanggal lahirnya mana tadi? Dari tanggal lahir tadi. Gitu loh. Ini. Jadi kalau di sini
Ternyata di tanggal lahirnya teman-teman harus merantau dari tanah kelahiran, harus pergi. Pergi kemanakah? Apakah ke Singapura, ataukah ke Hong Kong, ataukah ke Amerika, ataukah ke Jerman, ataukah ke Australia? Kira-kira begitu. Ini saya coba menjelaskan sesimpel mungkin. Saya tidak ngomong teknikal, tapi saya kasih pengertian dulu supaya nggak salah kaprah. Karena nanti teman-teman ketemu praktisi yang lain, dia bisa bercerita astrologi ini dari sudut pandang dia. Kalau saya bercerita, ini untuk ngebetulin. Sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Sebelum saya lanjutkan lebih jauh.